Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang sudah hadir dalam diskusi kita pada siang hari ini. Jadi sebelumnya izin perkenalkan, saya Kahfi Adlan Hafiz dari Perludem, di mana di sini akan memberikan sebetulnya lebih ke pengantar saja gitu ya, lebih ke pengantar dan juga em, apa sedikit membuka dan juga nanti akan berfungsi sebagai moderator seperti itu dalam diskusi ini. Nah, di dalam diskusi ini sebetulnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, diskusi media yang bertajuk Launching Temuan Hasil Pemantauan Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Audit Sosial, di mana dalam sesi kali ini, dalam diskusi kali ini yang dibuka untuk publik ya, secara umum. Ini akan menampilkan hasil pemantauan terhadap kebijakan pemerintah daerah melalui audit sosial di dua provinsi sebetulnya, dari Provinsi Sulawesi Utara dan juga Bangka Belitung. Nah, dari Provinsi Sulawesi Utara sendiri oleh nanti akan banyak dipaparkan oleh Bu Nur Hasanah dari Gerakan Perempuan Sulut ya, Bu. Yang kemudian nanti akan banyak mengulas soal bagaimana hasil dari pemantauan audit sosial yang dilakukan terhadap pemerintahan daerah di Sulawesi Utara. Kemudian juga dari Bangka Belitung nanti akan dipaparkan oleh Bang Teddy Malaka yang merupakan atau yang dari Aliansi Jurnalis Independen Pangkal Pinang ya, Bang Teddy ya, yang nanti juga akan memaparkan hasil hasil em, pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah yang kemudian dikeluarkan gitu ya, terutama di penjabat kepala daerah. Nah, sebagai pengantar Bapak Ibu semuanya, jadi em, di awal ini sebetulnya merupakan satu inisiatif gitu ya, satu inisiatif teman-teman di Perludem dan juga teman-teman di mitra CSO ya, mitra CSO yang berada di berbagai provinsi seperti itu untuk kemudian melakukan suatu pemantauan terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah seperti itu. Em, Terutama daerah-daerah atau provinsi ya levelnya, provinsi yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah atau penjabat gubernur. Nah, ini sebetulnya berangkat Bapak Ibu sekalian dari satu problem ya, dari satu problem di mana penjabat kepala daerah atau penjabat gubernur gitu ya, menurut Undang-Undang 10 tahun 2016 itu digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan dari kepala daerah definitif yang dipilih melalui pilkada yang masa jabatannya sudah habis di 2022 ataupun 2023. Nah, em, dan kemudian penjabat kepala daerah ini ditunjuk gitu ya secara langsung oleh pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah pusat ketika ketika eh, tingkatnya di provinsi seperti itu untuk penjabat gubernur. Nah, em, kami melihat bahwa sayangnya prosesnya kemudian untuk penunjukan penjabat kepala daerah ini tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif. Kita tidak memahami atau kita tidak mengetahui apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi dasar seseorang kemudian ditunjuk sebagai atau diangkat sebagai penjabat kepala daerah. Dan ini juga tidak partisipatif dalam artian bukan hanya masyarakat di daerah gitu ya, tetapi lebih jauh lagi dan sebetulnya lebih berotoritas lagi ada anggota DPRD atau DPRD yang kemudian juga sebetulnya dimintakan gitu ya pendapat, dimintakan pengusulan gitu ya, tiga nama penjabat kepala daerah yang kemudian diusulkan, tetapi belum tentu tiga nama ini eh, dipilih seperti itu oleh Kemendagri misalnya. Nah, persoalan-persoalan semacam ini sehingga sangat bisa untuk memunculkan semacam konflik kepentingan dalam proses pembentukan kebijakan publik gitu ya, dan juga akuntabilitas penjabat kepala daerah kepada masyarakat itu pasti akan lebih berkurang. Kita sebagai masyarakat sipil, terutama Bapak Ibu yang ada di
daerah masing-masing gitu ya. Ketika kita mau mengadvokasikan sesuatu di kala kepemimpinan kepala daerah definitif saja itu jarang sekali bisa terdengar gitu ya kira-kira. Ada persoalan meaningful participation yang tidak dipenuhi, apalagi ketika penjabat kepala daerah yang memimpin yang dipilih langsung bukan oleh rakyat tetapi oleh pusat oleh pemerintah seperti itu. Sehingga tentu akuntabilitasnya akan berkurang. Maka kemudian inisiatif ini kita lakukan. Sebetulnya dari sisi Perludemnya itu hanya memperkenalkan satu tools ya, satu mekanisme yang bernama audit sosial. Yang ini bisa jadi salah satu mekanisme yang kita lakukan untuk melakukan pemantauan atas kebijakan publik seperti itu. Di mana eh, apa em, untuk melakukan pemantauan isu-isunya dan lain sebagainya itu kita sepenuhnya menyerahkan kepada mitra kita CSO yang ada di berbagai provinsi yang hari ini juga akan melakukan launching seperti itu ya. Nah, kami beranggapan bahwa mekanisme audit sosial ini bisa memberikan penguatan ya terhadap kita semua masyarakat sipil seperti itu untuk melakukan pemantauan agar pemantauan yang kita lakukan kemudian eh, review kita, ulasan kita terhadap setiap kebijakan publik, review kita terhadap atau ulasan-ulasan atau kritik kita terhadap kebijakan publik dan juga rekomendasi terhadap kebijakan publik ini bisa memiliki dasar yang lebih kuat gitu ya karena di dalam audit sosial ini diperkenalkan misalnya bagaimana metode wawancaranya, dokumen-dokumen apa saja yang kemudian ditelaah gitu ya dan tentu orang-orang yang kemudian juga dilakukan wawancara seperti itu sebagai narasumber wawancara. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini dengan menggunakan tools audit sosial gitu ya, nanti Ibu Nur Hasanah dan juga Bang Teddy Malaka akan memaparkan seperti itu. Bagaimana laporan atau hasil dari pemantauan yang dilakukan gitu ya, baik itu di Sulawesi Utara maupun di Bangka Belitung seperti itu. Nah, oleh karena itu tidak berlama-lama lagi, saya mungkin langsung saja mempersilahkan kira-kira Bu Nur Hasanah dulu mungkin ya, Bu Nur ya. Yap, Ya, Bu Nur kedengeran ya mungkin Mas suara saya. ya, ini saya akan bantu share screen sebentar ya Bu. Nah, ini sudah terlihat ya. Bu Ya, Nur sudah sudah. terlihat ya. Boleh, sudah. Oke, siap. Nanti silakan bisa langsung disampaikan saja kalau misalnya mau di next ya Bu. Nah, mungkin itu Ya, saja yang bisa saya sampaikan. Saya langsung serahkan eh, apa screen ini kepada Bu Nur Hasanah dari GPS Sulut seperti itu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih. ya. Terima kasih Mas Kahfi atas waktunya. Waktu saya berapa lama ini, Mas? Mungkin kira-kira 15 menit sampai 20 Bu, supaya kita Oke, bisa ada jeda waktu untuk tanya jawab kali ya. oke, siap. Langsung saja ya, Mas ya. Monggo Bu. Terima kasih atas kesempatan. Selamat sore. Di sini selamat sore, Mas. Sudah jam 3 lewat ya di Sulawesi Utara. Berbeda 1 jam di waktu Indonesia Barat. Eh, Sebelum saya ke slide berikutnya, saya perkenalkan dulu tim pemantau dari Gerakan Perempuan Sulut. Pertama saya, Berhasana, lalu ada Ibu Pendeta Ruth Ketsia Wangkai. Beliau juga selain di GPS seperti saya, selain di GPS juga di Suara Perempuan. Beliau juga ada di Perwati, ada di Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur. Lalu yang ketiga juga ya, Mbak Vivi Source juga dari Suara Perempuan selain di Gerakan Perempuan Sulut. Jadi Gerakan Perempuan Sulut itu gabungan dari bermacam elemen begitu ya. Nah, judul dari program pemantauan yang kami pilih itu adalah program perlindungan perempuan ke dalam korban kekerasan karena memang programnya itu produk perlindungan perempuan nanti ada kegiatannya terkait soal korban kekerasan. Lanjut Mas.
Ya, program ini kami lihat dari programnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, yang juga ada UPTD ya, Sulawesi Utara, TPA. Jadi kenapa kami memilih program ini, karena berdasarkan pengalaman kami sehari-hari di lapangan yang melakukan pendampingan terhadap korban perempuan korban kekerasan, sehingga ada kendala-kendala yang kami hadapi dalam melakukan pendampingan itu. Ya, seperti uh, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan itu terus meningkat, tapi layanan yang dibutuhkan secara komprehensif itu tidak terpenuhi begitu, sehingga akan berdampak kembali kepada korban. Seperti korban mendapatkan kekerasan berulang karena harus membayar biaya visum, terutama visum et psikiatrikum yang oleh psikiater gitu ya. Kalau untuk visum et repertumnya memang ada yang berbayar, ada yang sudah gratis. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kami secara latar belakang itu ya. Kenapa di fair itu kok ada yang berbayar, ada yang gratis kalau itu memang sudah dialokasikan oleh pemerintah daerah gitu ya. Sehingga ini yang harus dicari tahu sebenarnya dari mana yang sudah gratis itu sumber dananya. Lalu ada biaya rawat inap rumah sakit itu jelas-jelas tidak tercover sama sekali karena korban ketika misalnya terjadi pendarahan atau memang harus dirawat inap gitu ya, ada akibat dari kekerasan yang dialami itu tidak tercover sama sekali baik pemerintah maupun BPJS kan ya gitu ya. Jadi ini yang di kami mau cari tahu juga. Lalu biaya selama proses hukum berjalan gitu ya, karena korban atau keluarga korban harus bolak-balik gitu ya karena proses hukum tidak satu kali atau dua kali selesai itu panjang prosesnya. Karena lagi karena menghadapi aparat penegak hukum yang mungkin belum memiliki perspektif pada korban sekali justru menyudutkan korban ataupun mengalami proses hukum yang lambat sehingga dengan keterbatasan ekonomi korban atau keluarga memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum dengan mencabut laporan ataupun membiarkan kasusnya mandek. Selain itu juga mendapatkan risiko penyakit akibat dari kekerasan dalam seperti penyakit yang berkaitan dengan alat reproduksi, bahkan berisiko kematian karena mengalami pendarahan atau infeksi. Tidak bisa melanjutkan pendidikannya, tidak bisa berinteraksi sosial di lingkungan tempat tinggalnya, tidak bisa bekerja. Untuk korban TPPO juga malah seringkali hanya dikembalikan ke keluarga setelah dilakukan penjemputan dan berpotensi kembali ke tempat di mana dia dijemput karena ternyata dia justru dipaksa oleh keluarganya atau karena jerat hutang. Itu terjadi karena reintegrasi sosialnya uh, tidak dilakukan secara menyeluruh. Lalu berdasarkan uh, dari di atas maka kami perlu untuk melakukan pemantauan ini terkait program perlindungan terhadap perempuan di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan juga UPTD PPA. Lanjut Mas. Tujuan audit sosial sendiri untuk melihat relevansi perencanaan dan implementasi kebijakan dalam menjawab persoalan pada kelompok marginal dalam ini perempuan dan korban kekerasan terdampak untuk melihat relevansi output dan dukungan anggaran dari program perlindungan di Dinas P3A dalam menjawab permasalahan isu perempuan termasuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terhadap aspek perencanaan dan implementasi kebijakan berdasarkan temuan hasil pemantauan. Semoga rekomendasinya didengarkan oleh pemerintah daerah. Lanjut, Mas. Metodologi yang digunakan dalam pemantauan audit sosial ini adalah dengan metode wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan tatap muka, ada yang melalui sambungan telepon juga aplikasi WA. Studi dokumen dan dalam menganalisa dokumen RKPD dan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 terkait program perlindungan perempuan, kegiatan serta anggarannya. Lanjut, Mas. Hasil audit itu ada tahapan praudit, ada tahapan pelaksanaan audit, lanjut.
Ya, di tahapan praudit ini ada poin-poin, yaitu poin memetakan aktor, bagaimana kita menentukan aktor dan pemangku kepentingan yang akan kita wawancara, mengidentifikasi masalah dan menentukan isu prioritas. Lanjut, Mas. Nah, memetakan aktor ini kita menggunakan metode power interest matrix, di mana kita bisa melihat eh, pihak-pihak yang mungkin punya kepentingan rendah, pengaruhnya tinggi, punya kepentingan tinggi, pengaruhnya tinggi, punya kepentingan tinggi tapi pengaruh rendah, punya kepentingan rendah tapi pengaruh rendah. Dan ini di minimum effort ini biasanya orang-orang yang mungkin tidak punya kepentingan langsung tapi bisa di apa namanya dipengaruhi untuk bisa mendukung ini. Nah, sebenarnya media ini bisa di mana saja ya, ketika apakah kepentingannya tinggi, pengaruh tinggi juga, atau kepentingan rendah, tapi kami juga taruh di yang harus dipengaruhi gitu ya. Lalu kepentingan rendah pengaruh tinggi ini kami ngambil di dinas atau pemerintah daerah, ada dinas P3A, ada Bapeda, ada dinas kesehatan, ada rumah sakit Bayangkara. Lalu ada yang kepentingan tinggi, pengaruh tinggi, kita harap kita eh, maksudkan mungkin ketua dewan, komisi 4 DPRD gitu ya. Lalu yang kepentingan tinggi tapi pengaruhnya rendah, tentu saja penerima manfaat atau sasaran dari program itu gitu ya. Perempuan korban, anak sebagai korban, keluarga korban, pendamping korban gitu. Dalam yakin hal ini kami apa namanya melibatkan Suara Perempuan, Ikatan Perempuan Positif Indonesia IP, LBH Manado, Gerakan Perempuan Sulut, dan teman-teman lainnya. Lanjut, Mas. Masalah yang dihadapi dalam masalah pangan di PT DPPA antara lain tadi biaya visu, biaya rawat jalan, belum ada rumah aman, tidak ada program pemulihan kemudian untuk penyintas yang komprehensif, sehingga ada beberapa pertanyaan yang muncul. Apakah ada program perlindungan perempuan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, ketika kami belum mempunyai dokumen-dokumen perencanaan ya, apa saja bentuk kegiatannya, jika ada, berapa besaran anggarannya, apa peran DPRD untuk meningkatkan anggaran tersebut. Lanjut, ini sekedar informasi saja ya, untuk nanti di kesimpulan kita akan lebih banyak. Nah, untuk menentukan isu prioritas ini, kenapa kami memilih program perlindungan perempuan gitu ya, makanya menggunakan metode USG. Jadi urgensinya, keseriusannya, atau perkembangan dari program ini jika tidak dilaksanakan. Maka urgensinya ya, tentu setiap tahun korban meningkat, tapi pelayanan tidak belum dilakukan secara komprehensif. Keseriusannya pasti akan ada akibat gitu ya, dampak dari pelayanan yang komprehensif ini tidak dilakukan atau tidak dipenuhi gitu. Nah, perkembangannya bukan hanya tidak mendapatkan layanan dibutuhkan saja, tapi juga layanan kesehatan, akses hukum, pendidikan yang bisa mendukung atas pekerjaan itu juga akan tersendat. Gitu. Nah, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya? Di Sulut ini sudah ada undang-undang, udah Perda TPPO gitu ya, tapi memang dia sudah harus direvisi atau diganti, karena undang-undang TPPO pijakannya bukan Perda TPPO, bukan undang-undang TPPO, tapi undang-undang ketenagakerjaan 2003 gitu. Lalu ada UPTD, memang ada shelter gitu, ada lawyer, ada psikolog gitu. Nah, bentuk peran Pemda itu ya tadi fairnya ada yang gratis, ada yang tidak. Ada juga sudah mengalokasikan anggaran yang berperspektif gender. Lanjut. Nah, ini yang kami maksudkan apa sih program perlindungan perempuan. Nah, kami ini contohnya diambil dari dokumen RKPA, Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran. Eh, di situ ada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi. Subkegiatannya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.
Lalu ada kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan. Ini ada di programnya, ada di dinas, ada di UPTD. Kalau yang pertama hanya di dinas saja. Karena UPTD bentuknya teknis, jadi dia melakukan pendampingan saja. Subkegiatannya sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan. Subkegiatannya penyedia kebutuhan spesifik, penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan. Nah, yang di kuning ini ternyata di RKPD-nya dia di RKPD ada, tapi pas di RKPA-nya itu hilang gitu. Jadi subkegiatan cuma satu. Nah, itu tidak tahu seperti apa. Kami tidak mendalami ini karena yang kami fokuskan memang eh, beberapa anggaran dan atau yang bisa menjawab dari pertanyaan awal kami. Nah, ini mungkin bisa saja menjadi pemantauan atau aktivitas pemantauan selanjutnya ya Mas Kavi ya. Lanjut. Lanjut, ini aspek perencanaan. Jadi tahap pelaksanaan audit ada perencanaan, ada implementasi. Nah, aspek perencanaan itu apa sih yang ingin dicari gitu ya? Ini pada pertanyaan-pertanyaan yang akan terjawab di nanti di kesimpulan uh, yang akan saya sampaikan gitu. Apa sih tujuan dari kebijakan? Berapa presentasi capaian di tahun sebelumnya? Di mana lokasi implementasinya? Bagaimana dampak kebijakannya pada anggaran sebelumnya, apa saja kebutuhan kelompok Madinah, apa kebijakan perencanaan memberikan manfaat yang besarkah kepada kelompok rentan, apakah Pemda mendorong keterlibatan publik, apakah dorong publik untuk kelompok marginal gitu-gitu ya, apa saja aspirasi atau masukan yang sudah disampaikan oleh publik ya, itu yang akan kita cari. Jadi di aspek perencanaan. Lanjut Mas. Di aspek implementasi, tentu saja kita ingin mencari tahu apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan perencanaan gitu ya. Terus apakah realisasi anggarannya di perencanaan dan APBD itu sudah sama? Apakah implementasi kebijakan dapat memenuhi capaian? Bagaimana keterlibatan publik? Apakah implementasi telah memenuhi kebutuhan kelompok marginal target, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik? Nah, tujuan lain teknologi itu aktivitas pelayanan publik apa yang disediakan oleh teknologi, apa saja fitur-fitur yang dapat digunakan oleh masyarakat, apakah penggunaan sistem teknologi tersebut dapat mendorong keterlibatan publik dalam pemerintahan daerah gitu. Lanjut, lanjut Mas. Ya, nah kita masuk ke kesimpulan sebenarnya nanti di kesimpulan ini hasil dari temuan-temuan gitu ya. Pertama, sebagai lembaga pengadaan layanan berbasis masyarakat yang melakukan pendampingan kepada perempuan kekerasan dan merujuk kasusnya ke UPTD PPA Provinsi untuk mengakses layanan yang dibutuhkan korban seperti rumah aman sementara, psikolog dan pendampingan hukum merasakan masih adanya keterbatasan layanan diberikan. Keterbatasan waktu tinggal rumah aman hanya 14 hari kerja, sementara kasus korban belum selesai. Biaya medis yang masih ditanggung oleh korban, seperti FAIR untuk beberapa kabupaten kota, visum et psikiatrikum, biaya rawat jalan atau rawat inap akibat kekerasan dialami, alasan layanan medis yang berbayar karena rumah sakit diwajibkan untuk memberikan PAD. Jadi kalau untuk rumah sakit Bayangkara itu sudah gratis karena punya anggaran sendiri dari Dipa Polri itu. Tapi kan rumah sakit Bayangkara itu hanya ada di Kota Manado gitu. Di kabupaten lainnya adalah rumah sakit umum. Tapi sebenarnya ini sekarang sudah ada anggaran dari Danadak dari Kementerian PPA yang bisa digunakan untuk biaya visum et repertum untuk di kabupaten kota. Nah, saya tidak tahu kenapa masih ada kabupaten kota yang tidak yang masih membebankan biaya visum kepada korban. Untuk melihat kualitas layanan korban, ada 4 aspek menurut Ketua UPTD PPA, yakni kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, dan mekanisme atau aturannya. 4 aspek ini masih rendah menurut beliau dengan tingginya kasus yang ditangani sehingga berdampak kepada ketidakpuasan korban. Dinas P3A dan UPTD PPA berharap anggaran bisa dinaikkan melalui inisiatif DPRD Provinsi sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran yang mewujudkan dalam penyusunan
APBD bersama dengan pemerintah daerah. Bagaimana seharusnya terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan hanya reaktif terhadap usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. DPRD harus paham betul kepentingan tuntutan dan kebutuhan rakyat melaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan. Namun dapat memberikan pandangan-pandangan yang konstruktif di kanal-kanal yang disediakan seperti aplikasi informasi perencanaan pembangunan daerah SIPD pada isu-isu menjadi prioritas menteri yang anggarannya masih minim. Lanjut, Mas. Nah, ini tertutup. Minimnya pelibatan publik juga media dalam proses perencanaan pembangunan ini berdampak besar pada capaian hasil yang capai. Kegiatan yang menghasilkan output dibutuhkan penerimaan manfaat. Tidak adanya data atau informasi yang langsung disampaikan oleh publik mengakibatkan tidak ada penyelesaian permasalahan yang dialami oleh kelompok sasaran seperti BBM yang disebutkan di atas. Pelibatannya hanya pada kegiatan konsultasi publik penyusunan RKPD provinsi dengan waktu yang terbatas dan peserta yang banyak. Pada tahapan implementasi juga hanya pada kegiatan sosialisasi. Program dan kegiatan yang seragam di seluruh Indonesia untuk perlindungan perempuan dengan tujuan memudahkan proses evaluasi berdampak pada tidak efektif dan tidak tepatnya sasaran program dan kegiatan. Jadi tidak bisa dirubah-rubah programnya seluruh Indonesia itu sama semua untuk program perlindungan perempuan. Nah, ini salah satu contoh saja anggaran UPTD PPA yang dialokasikan gitu ya untuk program perlindungan perempuan. Ini bukan temuan ya, tapi ini sebuah gambaran kenapa pembiayaan untuk penanganan korban terlihat kecil gitu ya, padahal anggarannya sudah besar gitu ya. Jadi tuh ini ada 680 juta gitu ya dari UPTD PPA digunakan untuk belanja jasa asuransi kesehatan, surat kecelakaan, asuransi kematian, untuk tenaga administrasi dan berkeahlian khusus sebesar 333 juta. Jadi yang setengahnya ya. Makan minum rapat untuk case atau gelar kasus sebesar 194 juta, perjalanan dinas biasa sebesar 111 juta, perjalanan dinas dalam kota 22 juta. Sisanya 2,74% atau sekitar 18 juta itu digunakan untuk belanja obat-obatan lainnya sebesar 3.600.000, belanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat untuk korban pada rumah perlindungan sebesar 15 juta. Nah, seharusnya ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, gubernur dan DPRD, bagaimana biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendukung pelayanan yang diberikan kepada korban justru jauh lebih besar dari biaya pemenuhan layanan untuk korban itu sendiri. Ini bukan sebuah temuan penyelewengan, tapi biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan. Namun seharusnya itu di luar dari anggaran yang dikhususkan untuk program perlindungan perempuan. Jadi biaya itu memang harus dikeluarkan, tapi harusnya di luar dari anggaran itu yang diharapkan. Jadi 680 juta ini harusnya memang betul-betul untuk penanganan korban. Nah, ada kegiatan yang awalnya tadi yang sudah saya sebutkan, ada yang tidak ada tapi kemudian hilang. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas Kafif. Nah, di program penguatan untuk penyintas juga masih minim. Nah, tadi selama masih hanya 270 penyintas yang mendapat penguatan ekonomi. Tapi justru di RKPA tadi justru itu hilang untuk penguatan penyintasnya. Nah, peran Bapeda yang sangat strategis sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk prioritas dan anggaran yang disediakan seharusnya dapat mengidentifikasi permasalahan perempuan dan anak. Itu harus dijabarkan secara rinci sehingga muncul urgensinya dan support anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Permasalahannya adalah apakah Bapeda memiliki perspektif jelas terkait kesetaraan gender dalam setiap isu prioritas. Jadi bahwa ketika kita bertemu dengan Bapeda bahwa isu perempuan atau isu kekerasan pada perempuan ini menurut beliau itu sebuah isu prioritas gitu, tapi memang tidak diiringi dengan penjabaran-penjabaran kenapa isu perlindungan terhadap perempuan ini prioritas dan urgent untuk ditingkatkan pembiayaannya gitu, sehingga tidak ada alasan misalnya mungkin
anggota dewan kah atau gubernur gitu ya untuk bisa bilang oh ini harus ditambah atau apa karena tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa itu urgent gitu ya. Nah, pemanfaatan teknologi dalam tahap perencanaan tidak mendorong pelibatan masyarakat secara aktif. Adanya digitalisasi dalam bentuk aplikasi SIPD ini yang hanya bisa diakses oleh pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perencanaan justru menjauhi pelibatan masyarakat karena konsultasi publik sebagai satu-satunya ruang yang diberikan secara masalah hanya terkesan formalitas. Lanjut, Mas. Nah, ini kendala selama kami melakukan pemantauan. Pertama, proses mengumpulkan dokumen perencanaan melalui online terbatas hanya dokumen RKPD. Dokumen RPJMD tidak ada APBD untuk mengakses dokumen dengan anggota dewan tidak mendapatkan respon yang positif. Tidak ada dokumen anggaran yang bisa diakses melalui online. Untuk mendapatkan dokumen harus membuat surat permohonan permintaan dokumen APBD ke Bapeda Provinsi, tapi hasilnya hanya dokumen RKPD Dinas P3A. Dokumen ringkasan APBD UPT DPPA kami dapat dari kepala PDP ketika mewawancara masih menganggap dokumen APBD adalah dokumen rahasia ya mungkin ya. Kesulitan mengatur jadwal pertemuan dengan kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak Provinsi karena tugas luar kota waktu itu akhirnya bertemu juga. Kesulitan mengatur jadwal wawancara ataupun meminta dokumen perencanaan dengan anggota dewan khusus Komisi 4 dengan kesibukan memasuki masa-masa kampanye. Hingga waktu-waktu akhir laporan pemantauan anggota Dewan Komisi 4 itu belum ada respon. Harapan besar mendapatkan respon dari anggota Dewan Perempuan juga tidak terrealisasi, hanya janji-janji akan melakukan pertemuan, namun tidak ada jawaban pasti. Lanjut, Mas. Nah, dampak atau hasil dari jangka pendek yang mungkin ini sebuah dampak positif dari aktivitas pemantauan kami di Sulawesi Utara GPS khususnya sebagai sebuah gerakan bersama ya tadi terdiri dari lembaga pendampingan perempuan anak korban kekerasan, akademisi, organisasi kemahasiswaan, jurnalis, aktivis lintas iman telah menjaring jejaring yang lebih bermakna dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini Dinas P3A, UPT DPPA Provinsi, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Bayangkara, Kepolisian atau Polda. Dalam bentuk gitu ya, GPS secara langsung memberikan masukan terkait kebutuhan korban kekerasan selama ini belum terpenuhi kepada pihak terkait serta Dinas dan P3A dan Bapeda ketika melakukan wawancara. Jadi ketika kami melakukan wawancara, kami juga langsung memberikan dalam bentuk tertulis ini loh yang rekomendasi atau masukan-masukan yang kami butuhkan gitu. Lalu GPS juga diundang sebagai penanggap dalam kegiatan konsultasi publik penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025 gitu, untuk tahun berikutnya. Meskipun masih ada beberapa catatan yang harus dipenuhi, salah satunya ya ini pelibatan komunitas rentan yang masih kurang, seperti kelompok disabilitas yang belum mewakili semua ragam disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Disabilitas. Tidak ada JBI ya, juru bicara. Kelompok lansia, tidak ada perwakilan perempuan dengan HIV atau perempuan kepala keluarga. GPS kembali diundang dalam rapat koordinasi penanganan perempuan dan perlindungan anak Provinsi 2024 yang ditindaklanjuti audiensi dengan Sekda Provinsi Sulut untuk penguatan kepada Dinas P3A terkait usulan GPS. Kedepan GPS akan terus mengawal komitmen pemerintah daerah untuk tambahan lokasi anggaran dinas sebagai bagian kebutuhan yang mendesak. Lanjut. Nah, ini rekomendasi dari kita ada 8 poin dari rekomendasi kita itu eh, pemerintah daerah harus benar-benar serius melibatkan masyarakat dari semua kelompok tanpa terkecuali dalam pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi sehingga program-program yang akan dijalankan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya sejak dari penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD gitu ya. Yang saat ini juga kita kemarin ada baru terlaksana Munas perempuan yang oleh Kementerian PPA dan beberapa elemen masyarakat juga menjaring aspirasi-aspirasi ini. Dan ini harus juga ditularkan atau diturunkan ke daerah harusnya, bahwa mungkin pihak-pihak terkait atau dinas P3A selanjutnya itu bisa mengidentifikasi lembaga-lembaga perempuan atau terkait yang bisa diajak
untuk menjaring aspirasi gitu ya dalam penyusunan dokumen perencanaan. Nah, Bapeda sebagai instansi yang punya kewenangan untuk menyeleksi daftar kebutuhan dalam menentukan isu prioritas harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan nasional seperti kebijakan yang mengatur kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga berdampak pada dukungan anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan. Anggaran yang dialokasikan berbanding sama antara belanja internal dengan belanja penerima manfaat seperti korban dan penyintas. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan mandatori seperti urusan pendidikan, urusan kesehatan. Ini sebenarnya muncul bukan dari kita pemantau, tapi ini justru muncul dari kepala UPTD gitu ya. Bisakah kita memperjuangkan atau mengadvokasi urusan perlindungan perempuan ini menjadi mandatori seperti urusan pendidikan yang 20%, urusan kesehatan 10%. Berharap 0,5% saja, tidak harus sampai 1%, itu sudah bersyukur menurut kepala UPTD. Agar biaya-biaya yang selama ini harus ditanggung oleh korban keluarga korban seperti biaya visum, rawat jalan, rawat inap, tinggal belanja pentas sebagai bentuk jawab pemerintah daerah. Karena biaya visum et psikiatrikum itu bisa 700.000 paling kecil. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Rekomendasi berikutnya, aduh, saya pindah-pindah dulu. Faktor-faktor yang harus dikuatkan sebagai upaya peningkatan layanan perlindungan perempuan terutama korban kekerasan. Ini juga catatan dari UPTD PPA. Menurutnya di UPTD belum lengkap sesuai dengan kebutuhan seperti tenaga khusus administrasi. Anggaran yang cukup, penyediaan sarana dan prasarana bisa memenuhi kebutuhan korban, mekanisme yang jelas diatur dalam sebuah peraturan. Ini sebenarnya juga diambil dari rekomendasi ke Kepala UPTD. Komunikasi yang efektif antara legislatif dan eksekutif terkait peran dan kewenangan melihat sudut pandang yang sama untuk isu perlindungan perempuan sebagai isu prioritas yang harusnya dijabarkan dalam pokok-pokok pikiran sehingga besaran anggaran yang disediakan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan. Nah, pokok-pokok pikiran ini kan di-input ke SIPD tadi. Katanya sih gitu ya, setiap anggota dewan itu punya akun sendiri-sendiri untuk menginput apa namanya pokir-pokirnya itu. Nah, kami tidak mendapatkan jawaban apakah itu betul adanya bahwa setiap anggota dewan itu punya akunnya itu. Dan kalau mereka tidak memasukkan pokir-pokirnya itu, ya percuma mereka berkoar-koar di misalnya ketika ada pembahasan APBD begitu. Bahwa ini anggarannya kecil, ini harus ditingkatkan, tidak bisa seperti itu. Dia harus tertulis jelas di dokumen perencanaan. Pelibatan media sejak tahapan penyusunan perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan sangat penting sebagai bentuk keterbukaan informasi sekaligus untuk kontrol sosial. Nah, ini juga dikeluhkan oleh beberapa teman media yang kami wawancara, memang tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan ini. Kalaupun implementasi dilibatkan ya hanya kegiatan sosialisasi. Bahkan ketika kita diundang kemarin di konsultasi publik itu, beberapa media ada dari RRI, ada dari Manado Post juga mengungkapkan bahwa selama ini mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut gitu. Nah, pelibatan digitalisasi pada tahap perencanaan dan implementasi harus didesain khusus agar masyarakat secara umum dapat mengakses dan menyampaikan aspirasinya secara langsung dimanapun dia berada. Nah, lanjut, Mas. Ya, ini cuma dokumentasi wawancara dari dinas, di UPTD kita, di Bapeda, lalu di Rumah Sakit Bayangkara. Dinkes dan media, teman-teman lembaga pendamping itu melalui telepon, melalui WA. Lanjut, Mas. Oke, tinggal. Ya, terima kasih. Ini dari kami tim Gerakan Perempuan Sulut. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Kahfi kembali. Ya, baik. Ya, Bu Nur Hasanah, terima kasih banyak atas pemaparannya ya. Tentu ini keren banget apa laporan hasil
audit sosialnya apa tadi banyak sekali ya yang disoroti terkait dengan kekerasan perempuan dan anak ya. Terutama tadi ketiadaan misalnya rumah aman, kemudian apa ada kos yang berlebih ya, kemudian untuk mengakses misalnya fasilitas-fasilitas untuk apa psikologis, kemudian fasilitas hukum dan lain sebagainya. Saya kira ini jadi satu sorotan penting, apalagi tadi saya kira sangat lengkap ya apa yang disampaikan oleh Bu Nur Hasanah, sangat komprehensif, terutama juga tadi menyoroti soal bagaimana penggunaan anggaran gitu ya, penggunaan anggaran yang apa proporsinya kok sepertinya tidak terlalu proporsional dan ini mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi gitu ya. Selain juga tadi ada beberapa rekomendasi yang memang ditujukan langsung kepada lembaga-lembaga terkait. Nah, saya kira ini penting jadi catatan ya dan moga-moga ini bisa diteruskan gitu ya apa kerja-kerja pemantauan terhadap kebijakan publik sehingga kita sebagai masyarakat sipil juga bisa melakukan apa suatu suatu apa pemantauan yang lebih kuat seperti itu sehingga pemerintahannya juga bisa berjalan dengan transparan dan juga partisipatif. Terima kasih banyak Bu Nur Hasanah. Terima kasih, Selanjutnya Mas. saya terima kasih banyak Bu. Selanjutnya saya ingin ke Bang Teddy Malaka ya yang juga akan mempresentasikan dan juga akan apa menyampaikan kepada kita, memaparkan kepada kita apa hasil dari pemantauan teman-teman Aji Pangkal Pinang ya terhadap jalannya pemerintahan daerah terutama di ini ya untuk pengakuan suku Lom ya Bang Teddy ya. Oke, Bang Teddy, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Bang. Waktunya mungkin Baik, sama, kira-kira 15 sampai 20 menit. saya survei sendiri ya Mas ya. Ya, siap. Sudah terlihat kah? Sudah, Bang. Baik. Terima kasih Mas Kafi, kawan-kawan semuanya yang ada di pertemuan kali ini. Perkenalkan saya Teddy Malaka dari Aji Pangkal Pinang. Saat ini saya sebagai sekretaris di Aji Pangkal Pinang. Nah, terkait kerjasama dengan Poludem ini, kita melakukan audit sosial kebijakan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini, Aji Pangkal Pinang itu memilih eh, program yang pemerintah daerah di Lembaga dan Mapor atau Sukulum Bangka. Nah, mengapa kami memilih ini sebenarnya? Dari inventarisir kami selama setahun ini kita melakukan inventarisir Aji Pangkal Pinang itu eh, siapa saja masyarakat-masyarakat marginal yang di Bangka Belitung seperti itu. Nah, kami menaruh perhatian khusus kepada suku Lumbangka ini. Mengapa? Karena kalau orang Bangka bicara ditanya ada nggak suku aslinya di Bangka Belitung, itu orang akan bicara bahwa ada, yaitu suku Lum dan terletak di Kabupaten Bangka. Nah, eh, kami juga memantau pemberitaan di beberapa media terkait keberadaan suku Lum ini. Saya langsung saja untuk seperti apa hasil audit sosialnya. Nah, nah, ini latar belakang yang kami ambil adalah Suku merupakan sebuah komunitas masyarakat di promosi Bangka Belitung. Suku ini masih memegang kemurnian tradisi. Mereka menetap di wilayah Kecamatan Linyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sukulum juga dikenal dengan dikenal juga dengan sebutan orang-orang Mapur. Nah, wilayah adat Mapur ini dikenal dengan sebutan Karanglintang, melintang dari utara ke selatan dengan batas alam di bagian utara dari Tanjung Penyusup, Saren, Mengkudu, Tanjung Sama, dan bagian timur dimulai dari Tanjung Sama, Pejem, Tangkalat, Tuing Muara, Sungai Mapur, dengan benteng alami berupa batu karang dan bukit sepanjang Tangkalat dan Tuing. Wilayah daratan berbatasan Belinyu di barat dan Sungai Liat di selatan. Berdasarkan data yang diperoleh kami, peneliti eh, kami peroleh dari pembina Lembaga Adat Mapur, Bapak Ali Usman,
kebetulan ada di room ini sepertinya. Sukulum atau orang Mapur memiliki kepercayaan Mapur dangkal adalah orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha. Dari data yang mereka miliki dan data pada tahun 2021, ada sebanyak 340 jiwa penghayat kepercayaan Mapur dangkal yang ada di Air Abik, Desa Gunung Muda, dan Dusun Pejem, Desa Gunung Pelawan. Nah, pada akhir November 2023 lalu, Bupati Bangka baru menetapkan penetapan pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat Mapur di Kabupaten Bangka. Ini datanya, seperti lihat data penduduk Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, seperti apa perubahannya. Ada eh, cukup banyak berkurang ya. Tinggal kalau yang di Air Abik Desa Gunung Muda ada sekitar 208 jiwa. Kemudian di Dusun Pejem dan Dusun Pejem Desa Gunung Pelawan itu ada sebanyak 132 jiwa penghayat kepercayaan Mapur dangkal. Temuan awal dari audit sosial ini itu eh, selama ini keberadaan Sukulum tidak gepung, eh, yang tersisa hanya satu saja, yaitu benar. Ini dokumentasi dari liputan kawan-kawan di bangka.tribunnews.com. Kemudian dalam wawancara peneliti dengan Hafiz, Direktur Eksekutif WAHI Kepulauan Bangka Belitung, ruang hidup orang Mapur sebelum terhimpit oleh izin usaha pertambangan, konsesi sawit, dan hutan tanam industri. Lahan atau hutan adat orang Lum saat ini dalam kondisi kritis karena degradasi lingkungan yang masif. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perlindungan hukum dan pengakuan hukum yang diperoleh bertahun-tahun. Menurutnya, ruang hidup orang Mapur harus dipulihkan sesuai dengan budaya mereka. Kemudian Barlianto, Ketua Haji Pangkal Pinang, menyebutkan lembaga adat Mapur Sukulum termasuk dalam kategori masyarakat minoritas atau marginal yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Menurut Barlianto, lembaga adat Mapur Sukulum kurang mendapat sentuhan anggaran pemerintah berupa infrastruktur, tidak ada anggaran khusus untuk pembinaan sosial. Tentu saja urgensi dari mengapa kami mengangkat program mengangkat Sukulum untuk dalam audit sosial ini adalah Sukulum merupakan suku yang terasingkan oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tingkat keseriusan isu kami memandang ini sangat serius. Kemudian perkembangan isu yang saat ini adalah jumlah warga Sukulum dan pemukiman semakin berkurang. Risiko atau dampaknya adalah kepunahan adat dan Sukulum itu sendiri. Peran pemerintah daerah, kami sementara ini menilainya peran pemerintah daerah provinsi tidak ada, kemudian bentuk peran Pemda tidak ada. Tujuan audit sosial sendiri yang kami rumuskan adalah menilai dampak kebijakan pembangunan terhadap MAA Sukulum, kemudian mengidentifikasi peran dan dukungan pemerintah pada lembaga adat, khususnya lembaga adat Mapor, mengevaluasi program anggaran pemerintah terkait pengakuan dan pemberdayaan MAH Sukulum, kemudian menganalisis keberpihakan program pemerintah yang dipimpin penjabat kepala daerah terhadap masyarakat marginal seperti Sukulum. Metodologi audit sosial yang kami lakukan, audit sosial ini digelar pada November 2023 dan kemudian berakhir di Februari 2024. Kita melakukan wawancara dan kemudian studi dokumen. Wawancara kita terhadap 7 narasumber, yaitu Bapak Ali Usman, Pemida Lembaga Adat Mapur, kemudian Hafiz, Direktur Eksekutif Walhi Kepulauan Bangka Belitung, Ferin Sani, Kepala Bapeda Bangka Belitung, Nurul Huda, Kabid Lembaga dan Kerjasama Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian Susi Harena, Subkor Penataan Desa, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Anggi Budiman Sihaan, Humas PT Timah Tbk, kemudian Bapak Barlianto, Ketua Aji Pangkal Pinang
yang juga pemimpin redaksi wowbubble.com. Studi dokumen yang kita lakukan adalah Perda nomor 7 tahun 2022 tentang APBD tahun 2023, kemudian rencana pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 sampai 2026, dan RKPD Bangka Belitung tahun 2023. Hasil auditnya, dalam pra-audit kita melakukan pemetaan aktor, yaitu Power Interest Matrix. Di sini peran dalam matrix key player-nya adalah gubernur dan kepala dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepentingannya adalah bertugas menata dan melindungi masyarakat desa adat. Kemudian kekuatan pengaruhnya sebagai orang atau lembaga yang mengusulkan program kegiatan terkait perlindungan masyarakat hukum adat dan dapat menentukan masuk atau tidak dalam prioritas program yang akan dijalankan pemerintah daerah. Keep Informed, yaitu Kepala Bapeda, bertugas merencanakan program baik itu jangka panjang dan jangka pendek RPJMD atau RPD pemerintah daerah. Kekuatan pengaruhnya adalah bisa menentukan perencanaan masuk dan tidak dan prioritas program yang akan dijalankan dalam RPJMD dan RPD. Keep Satisfied-nya yaitu media massa dan organisasi masyarakat sipil. Kepentingannya adalah melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. Kekuatan pengaruhnya adalah membuat publik atau pemerintah menaruh perhatian terhadap isu yang diangkat. Dalam hal ini kelompok marginal, lembaga adat, mapur, atau sepulung. Peran dalam matriksnya minimum effort-nya adalah kelompok marginal, lembaga adat, mapur, sepulung itu sendiri. Kepentingannya adalah mendapat pengakuan hukum dan pemerintah dari pemerintah daerah. Kemudian kekuatan pengaruh tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk mengubah kebijakan. Laksanaan audit. Perda nomor 7 tahun 2022 tentang APBD tahun 2023 di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki program penataan desa, tetapi belum terlihat kejelasan dalam penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat MHA Supulung. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memiliki program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, namun belum terlihat dukungan yang memadai. Dalam rencana pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 terdapat program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan MH, tetapi perlu dipertanyakan efektivitas implementasinya. Dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 sampai 2026 ada beberapa anggaran yang dikucurkan terkait dengan program pengakuan keberadaan MHA dan kearifan lokal, yakni program pemberdayaan lembaga masyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, yaitu dari tahun 2023 itu sebesar 2,5 miliar, kemudian tahun 2024 2,4 miliar, tahun 2025 2,5 miliar, kemudian tahun 2026 ada 2,6 miliar. Sementara untuk program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, MHA, kearifan lokal, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH pada tahun 2023 direncanakan 225 juta, di tahun 2024 240 juta, tahun 2025 265 juta, kemudian tahun 2026 265 juta. Sedangkan dalam RKPD Bangka Belitung 2023, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan MHA mendapat alokasi anggaran, namun evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan. Terdapat beberapa program atau kegiatan terkait adat di RKPD Bangka Belitung tahun 2023, yakni program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat sebesar 2,5 miliar. Kemudian program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat MHA kearifan lokal dan hak MHA sebesar 225 juta. Program identifikasi, inventarisasi, dan fasilitasi penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang menjadi kewenangan provinsi sebesar 100 juta. Kemudian ada program pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga adat dan masyarakat hukum adat sebesar 2,5 miliar. Kemudian ada program peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa, kelurahan, RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, lembaga adat, desa, kelurahan, dan masyarakat hukum adat sebesar 142 juta. Nah, berdasarkan temuan dan
dalam wawancara yang dilakukan dari program yang dilaksanakan dalam RKPD Bangka Belitung tahun 2023 tidak ada kegiatan yang menyasar lembaga adat Mapur atau Sukulum. Kemudian berdasarkan RKPD Bangka Belitung tahun 2023, program yang melibatkan masyarakat hukum adat mencapai 100%, namun tidak ada program yang menyasar lembaga adat Mapur ataupun dikucurkan untuk masyarakat Madinah Sukulum. Namun berdasarkan wawancara dengan pembina lembaga adat Mapur, tidak ada dana yang dikucurkan oleh pemerintah terhadap Sukulum. Kemudian program pengakuan MAA dilaksanakan di Belitung, sehingga dampaknya terhadap Sukulum Bangka masih belum terlihat signifikan. Itu hasil wawancara dengan Dinas Sosial. Temuan lainnya adalah pembina lembaga adat Mapur menyatakan bahwa Sukulum tidak merasakan manfaat besar dari program pemerintah, pengakuan dan dukungan anggaran masih belum mencapai kelompok rentan tersebut. Wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa Sukulum Bangka, terutama lembaga adat Mapur, tidak mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah, sehingga belum memberikan dampak positif pada kelompok marginal tersebut. Pentingnya pengakuan hukum adat dan peraturan daerah terkait menjadi fokus pemantauan. Kelompok marginal membutuhkan perlindungan hukum dan pengakuan atas ruang hidup mereka yang terancam oleh izin usaha pertambangan dan industri. Kemudian pembangunan Gebong Memarong yang merupakan rumah suku adat Sukulum dilakukan oleh PT Timah Tbk melalui program CSR dan swadaya dari orang-orang LUM serta warga yang peduli. Kepala Bapeda Ferry Insani mengaku belum ada program secara khusus terhadap pengakuan masyarakat hukum adat lembaga adat Mapur Sukulum dan berterima kasih telah diingatkan tentang tidak adanya anggaran kepada lembaga adat Mapur atau Sukulum. Dirinya mengakui lemahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang dan mengungkapkan masyarakat mengusulkan program pembangunan fisik dibandingkan program pengakuan masyarakat hukum adat. Kepala Bapeda Bangka Belitung Ferry Insani juga mengatakan meskipun Pemda mendorong keterlibatan publik melalui musrenbang dan usulan RKPD melalui sistem online, terlihat bahwa kelompok marginal seperti Sukulum belum tersentuh dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang menjadi kendala mereka. Berdasarkan keterangan Hafiz, Direktur Eksekutif Wahli Kepulauan Bangka Belitung, menyebutkan bahwa organisasi masyarakat sipil, diantaranya Walhi, tidak dilibatkan oleh pemerintah dalam hal perencanaan kegiatan, sehingga menilai partisipasi publik dalam pembangunan sangat kecil. Ketua Haji Pangkal Pinang, Bapak Barlianto, menyebutkan pemerintah kurang peduli terhadap pengakuan masyarakat hukum adat, penetapan wilayah adat, dan hukum adat. Minimnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan anggaran. Kemudian seharusnya representatif masyarakat adalah DPRD, namun wakil rakyat tidak peka terhadap keberadaan lembaga adat Mapur atau Sukulum. Kesimpulan, berdasarkan hasil audit sosial dapat disimpulkan bahwa Sukulum Bangka masih menghadapi ketidakpedulian dari pemerintah daerah. Sukulum Bangka, terutama lembaga adat Mapur, mengalami keterpinggiran oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tidak adanya dukungan finansial yang signifikan dari pemerintah menyebabkan Sukulum belum merasakan manfaat besar dari program pembangunan. Izin usaha pertambangan, konsesi sawit, dan hutan tanam industri menjadi ancaman serius terhadap ruang hidup Sukulum. Degradasi lingkungan yang masif disebabkan oleh ekspansi perusahaan menyebabkan lahan atau hutan adat orang LUM dalam kondisi kritis. Sukulum masih belum mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan yang memadai dari pemerintah daerah. Perlindungan hukum dan pengakuan wilayah adat serta kebudayaan mereka masih menjadi isu yang belum terselesaikan. Lemahnya partisipasi masyarakat termasuk Sukulum dalam musrenbang menjadi kendala serius dalam menentukan prioritas pembangunan. Prioritas program pembangunan fisik cenderung lebih diutamakan dibandingkan program pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Lembaga adat Mapur Sukulum mengalami ketergantungan pada sumber-sumber eksternal seperti bantuan dari PT Timah Tbk untuk membangun rumah adat. Ketergantungan ini menunjukkan ketidakberdayaan dalam memperoleh dukungan finansial dari pemerintah daerah. Selanjutnya,
Keberpihakan program pemerintah yang dipimpin penjabat kepala daerah belum menyentuh masyarakat marginal seperti Sukulum. Rekomendasinya adalah pemerintah daerah perlu segera memberikan pengakuan hukum yang jelas terhadap Sukulum, termasuk penetapan wilayah adat dan hukum adat. Penyusunan dan penegakan peraturan daerah yang melindungi ruang hidup dan kebudayaan Sukulum harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah harus mengambil tindakan serius untuk melindungi lingkungan hidup Sukulum dan dampak negatif industri pertambangan sawit dan hutan tanam industri. Program perlindungan lingkungan yang melibatkan masyarakat hukum adat perlu dirumuskan dan diimplementasikan. Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk Sukulum dan masyarakat perencanaan pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan harus didorong. Program pemberdayaan masyarakat hukum adat perlu dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka. Pemerintah daerah harus mengevaluasi dan memastikan efektivitas program pengakuan dan pemberdayaan lembaga adat, khususnya lembaga adat Mapur atau Sukulum. Selanjutnya, peningkatan alokasi anggaran yang tepat sasaran untuk mendukung program tersebut perlu dipertimbangkan. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu membuka dialog terbuka dengan Sukulum untuk memahami lebih baik kebutuhan dan aspirasi mereka. Selanjutnya adalah mendorong keterlibatan lembaga sipil dan media massa untuk mendukung hak-hak dan kesejahteraan Sukulum. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah meningkatkan keterlibatan publik, memberikan pengakuan hukum adat, dan memberikan dukungan finansial kepada Sukulum untuk memastikan keberlanjutan budaya dan kehidupan mereka. Terima kasih, Bung Kafi. Ya, Bang Teddy, terima kasih banyak atas pemaparannya. Ini menarik sekali ya. Bagaimana kemudian pengakuan terhadap masyarakat adat di Sukulum ya. Dan ini di Bangka ya, Bang ya, bukan di Belitung ya. Ya, Tadi di Bangka. saya juga sedikit mendengar ya soal bahwa anggaran itu lebih banyak difokuskan atau program-program itu lebih banyak difokuskan di Belitungnya ya, bukan di Bangka gitu ya. Dan tadi menarik juga tuh ada apa? Ternyata ada PT Timah di situ ya. Dan ini Ya, kan lagi ini ya, Bang ya, lagi tren. apa ini? Trending, Pak. Nah, ini nggak tahu apakah ada apa? Ini mungkin pertanyaan singkat aja nih, Bang. Apakah ada pengaruhnya tuh apa aktivitas PT Timah gitu ya? Apalagi dia kasih CSR gitu ya ke Sukulum. Itu apakah Sukulum itu jadi salah satu yang terdampak dari PT Timah itu aktivitas pertambangannya? Eh, Konsesi PT Timah itu kan sangat besar ya. Mhm. Satu di antaranya adalah di kawasan Kabupaten Bangka. Dan saya rasa informasi yang saya dapat ya kawasan Kabupaten Bangka itu termasuk kawasan konsesinya PT Timah. Sehingga eh, karena orang-orang Lum ini, suku Lum ini berada di hutan, ya ada di perumah, di perkampungan ya, sangat Mhm. beririsan dengan mereka. Kebun-kebun mereka, Mhm. tempat mereka bertanam, tentu saja di kawasan-kawasan posisi tersebut. Nah, dari wawancara yang selain pertambangan, itu perkebunan sawit juga, Mas. Hmm. Jadi ini yang sangat mempengaruhi, karena kalau sawit ini dia kan langsung eh, eh, ditanam ya sama oleh perkebunan sawit. Beda dengan kalau pertambangan itu ada yang dia tambang, tapi kan ada juga kawasan yang memang cuma IUP, izin usaha pertambangan, tetapi tidak Ya. belum dieksploitasi karena kawasan segala macam. Nah, Mhm. itu yang masih ini. Tapi dari wawancara dari yang saya konfirmasi ke wartawan, wartawan tempat saya bekerja, Mhm. ketika mereka melakukan membuat peliputan khusus untuk masyarakat Sukulum ini sawit yang sangat berdampak karena ruang hidup mereka yang terbatas jadinya. Iya, iya Bang, iya. Ya, dan ini masih belum ada tindakan nyata gitu ya dari Eh, pemerintah gitu ya, terutama apa dalam apa misalnya meningkatkan kapasitas dari apa warga Sukulum misalnya dan lain sebagainya itu belum ada terlihat ya program-program semacam itu ya. Cara dari pemerintah pemerintah daerah belum. Oke. Ada pun itu sukarelawan, Mas. Seperti ada Hmm. beberapa orang itu sukarelawan, bahkan misalnya dia dari ASN, kemudian ternyata tidak didukung juga. Dia sudah melakukan ibaratnya ada kayak Bang Ali Usman ini pembinanya ternyata ASN ya, ya. Mm-mm.
dia konsen kepada keberlanjutannya Sukulum dan lembaga dan Mapur ini. Tetapi dukungan dari pemerintah daerah ternyata nggak ada. Bahkan ya, padahal Sukulum ini merupakan eh, ya suku utama ya kalau bisa ini. Kalau suku asli Bangka Belitung, kalau orang orang Bangka itu Hmm. orang bertanya orang Bangka itu sukunya apa? Ya selain Melayu, ada nggak orang aslinya? Ya ada orang-orang Lum Native-nya ini. ya. Ya, Oke. ini sangat miris ketika mereka tidak tersentuh oleh program pemerintah sampai hari ini. Oke, siap. Ya, Bang, terima kasih banyak lagi-lagi Bang atas pemaparannya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini mungkin kita akan ada satu termin pertanyaan terlebih dahulu, yang mana dalam satu termin pertanyaan itu akan ada 3 pertanyaan ya gitu ya. Dan nanti boleh silakan langsung saja disampaikan, bisa melalui chat atau bisa langsung disampaikan gitu ya melalui apa Zoom ini. Dan mungkin bisa langsung ditujukan ke siapa, serta mungkin pertanyaannya bisa disingkat saja gitu ya. Pada Bapak Ibu silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Bapak Ibu mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan atau dari kolom chat saya coba periksa juga belum ada. Nah, ini dari Pak Saiful Bahri ya. Oke, ini ada dari Pak Saiful Bahri nih. Kayaknya ke Bang Teddy kalau yang ini ya. Jadi belum ada upaya-upaya konkret terkait dengan pelestarian kebudayaan daerah oleh pemerintah provinsi. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda 3 tahun 2019 tentang pelestarian kebudayaan daerah. Nah, boleh Bang tanggapannya Bang? Secara umum ya, kita kan cuma melakukan audit sosial pada masyarakat Sukulum ini. Eh, Kalau melihat dari Sukulum ini saja, tidak tidak ada sentuhan dari pemerintah daerah. Itu kalau pertanyaannya adalah apakah tidak ada upaya konkret? Ya, berarti belum ada. Ya, mungkin saja pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung itu memprioritaskan suku lain ya, eh, adat yang lain. Yang dapat informasikan, yang saya dapat informasi itu dari program anggaran RPD yang dikucurkan pemerintah daerah itu lebih banyak dikucurkan di Belitung. Nah, Nah, ini apakah ada upaya-upaya konkret representasi kebudayaan daerah? Eh, ada mungkin terjadi di Belitung ya, tapi untuk di kasus di Sukulum, kami melihatnya tidak ada. Mengapa kami memilih Sukulum? Ya karena Sukulum identik sekali dengan Bangka Belitung. Kemudian eh, mereka termasuk masyarakat marginal, begitu. Jadi kalau kalau bicaranya adalah apakah eh, sudah menjalankan amanat Perda, ya dijalankan mungkin setengah-setengah ini. Karena saya di jurnalis di Bangka Belitung, saya belum melihat kebudayaan-kebudayaan yang hidup seperti ya daerah-daerah wisata atau seperti apa kan di Bangka Belitung. Nah, buktinya ketika kita melihat di Mapur ini benar-benar itu dari masyarakat Mapur sendiri kemudian mendapatkan bantuan dari CSR PT Timah nih untuk membangun kembali ulang kampungnya. Kalau tidak, ini jangan-jangan sekitar berapa tahun lagi udah hilang, tidak ada lagi kebudayaan itu. Itu menurut saya. Ya, siap Bang Teddy. Terima kasih banyak. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan, atau sepertinya nggak ada ya. Mungkin ini pertanyaannya dari Mas saya, Kavi, ya. saya mau Oh ya, nanya dikit Mas Kavi. boleh Mas Heroik. Silakan Mas. Iya, makasih Bang Teddy, Bu Nur, eh, atas paparannya dan studi audit sosialnya yang saya kira ini menjadi satu aspek penting ruang partisipasi masyarakat gitu ya dalam membantu good governance di level pemerintahan daerah, utamanya dalam menjamin apa namanya
keberpihakan terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti itu ya. Nah, tadi sempat disinggung oleh Bu Nur dan juga Bang Teddy bahwa memang ada keluputan gitu ya dari pemerintah daerah dalam mengalokasikan kebijakan khusus baik dalam segi anggaran ataupun program-programnya terhadap kelompok-kelompok minoritas. Dan bahkan tadi Bu Nur juga sempat menyinggung bahwa akhirnya kemudian Pemda terbuka dan mau melibatkan kelompok masyarakat sipil begitu ya dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang jauh lebih berpihak terhadap kelompok-kelompok minoritas. Nah, termasuk tadi dari Bang Teddy juga ada pengakuan terhadap hal itu dan berterima kasih gitu ya kepada kelompok jurnalis dan masyarakat sipil terhadap pengawasan dan pemantauan yang dilakukan dan rekomendasi yang diberikan. Nah, saya mau tanya tindak lanjut konkret gitu ya yang kemudian ditawarkan oleh pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan masyarakat sipil, dengan jurnalis dalam rangka menghasilkan kebijakan yang jauh lebih inklusif terhadap kelompok-kelompok minoritas ini pasca dilakukan audit sosial. Apakah sudah ada tindak lanjut spesifik gitu ya bagi mereka yang dilakukan oleh Pemda dengan mengajak teman-teman masyarakat sipil untuk menghasilkan kebijakan yang jauh lebih inklusif. Artinya ini kan sebetulnya ada ruang pengakuan yang sangat bagus sekali menurut saya dari Pemda, meskipun memang mengakui ada keluputan di sisi lain gitu ya, tetapi mereka terbuka untuk berkolaborasi dan menghasilkan kebijakan yang jauh lebih inklusif. Nah, pertanyaannya, kira-kira tindak lanjut apa ke depan yang kemudian dibuka oleh Pemda untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman masyarakat sipil dalam menghasilkan kebijakan yang inklusif tadi? Itu mungkin Mas Kafi pertanyaan saya. Baik, terima kasih Mas Heroik atas pertanyaannya. Jadi mungkin ini soal tindak lanjut ya. Apa kira-kira tindak lanjut nih yang apa yang bisa dilakukan gitu ya. Terutama juga mungkin ada ruang-ruang kolaborasi seperti itu yang kemudian diajak gitu misalnya teman-teman Gerakan Perempuan Sulut atau teman-teman AJI Pangkal Pinang seperti itu. Silakan mungkin Bu Nur Hasanah dulu mungkin ya. Tadi sudah Bang Teddy mungkin Bu Nur dulu bisa Terima menanggapi, kasih Bu. Mas Raffi ya. Sebelumnya saya menyapa-nyapa Mas ya itu di yang hadir dari Sulawesi Utara Mas Siap. ada tim GPS ini ada Ibu Ruth Ketsia dengan Mbak Vivi juga sudah ada. Lalu ini ada Ibu Wanda Marentek ini dari Rumah Sakit Bayangkara Mas. Nah, siap. Wakil Rumah Sakit Bayangkara ya. Berterima kasih sama Rumah Sakit Bayangkara Selamat yang siang Ada Ibu-ibu. juga jurnalis Pak Nur, ada juga jurnalis dari Sulawesi ya, Utara. ya Bun, ya Oh Bun. iya, Ya, terima kasih. ada dari jurnalis itu ada Kak Grace Wangkare, ada Terima Sri kasih. El, ada Neno, ya. Terus dari IPI Yudit dari Ikatan Perempuan eh, Positif Mas, ya, termasuk juga yang kita wawancara. Lalu ada teman-teman dari LBH Manado, Citra dan Yani gitu ya untuk bergabung. Semoga ini juga menjadi informasi buat teman-teman terkait temuan-temuan ini. Uh, kalau saya apa namanya tindak lanjut ya pertanyaan dari Mas Roy ya. Sebenarnya di PPT saya sudah ada tertulis juga Mas dampak dari kita melakukan pemantauan ini audit ini sudah apa namanya kita GPS gitu ya selama ini memang ketika ada kegiatan konsultasi publik terkait penyusunan RKPD gitu ya biasanya suara perempuan memang diundang gitu ya sebagai perwakilan dari organisasi perempuan tapi ketika gerakan perempuan sulut yang di dalam juga suara perempuan itu lebih banyak tercakup di situ itu lebih banyak lagi mewakili jenis-jenis atau lembaga-lembaga yang isunya terkait perempuan tapi ada kekhususan misalnya gitu kan. Jadi langsung di uji publik konsultasi publik untuk RKPD 2025 GPS diundang menjadi penanggap Mas gitu. Jadi yang menjadi penanggap langsung satu-satunya di antara undangan sekitar 150 orang itu gitu kan. Jadi kita memang benar-benar menyampaikan semua info semua apa yang kita advokasi selama ini atau yang kita butuhkan selama ini melakukan pendampingan gitu dan direspon secara baik sih segitu ya bahwa untuk
usulan kita gitu ya. Yang cuma tadi saya bilang catatannya di kegiatan apa namanya konsultasi publik itu tidak representatif sekali gitu karena kita akan terus mendorong supaya pelibatan publik itu tidak hanya di ruang yang besar seperti itu hanya dengan waktu yang 1 hari dan itu tidak 1 hari setengah hari 150 orang dan tidak saya bilang kelompok disabilitas tidak terwakili ragam disabilitasnya terus perempuan dengan positif dengan HIV juga tidak terwakili lansia tidak ada gitu ya perempuan kepala keluarga juga itu kan berbeda kebutuhannya gitu uh, itu harus apa namanya harus diintensifkan lagi dengan tadi saya salah satu usulan atau rekomendasinya adalah misalnya dinas P3A yang memang uh, uh, khusus gitu ya sebagai dinas yang ditunjuk untuk perlindungan perempuan misalnya atau urusan perempuan itu mengidentifikasi gitu ya mengidentifikasi lembaga-lembaga mana yang bisa memberikan masukan-masukan yang memang betul-betul tepat sasaran gitu sehingga kalaupun memang ada anggaran yang tidak cukup itu kan bisa dilihat di mana di sisi mana yang tidak cukup atau di bidang apa yang tidak cukup kalaupun misalnya tidak cukup karena apa itu kan kita bisa tahu jadi sama-sama kita mendorong seperti ini sekarang kita tahu bagaimana komunikasi antara DPRD dengan eksekutif gitu loh. Selama ini hanya gontok-gontokan di pembahasan APBD. Ternyata di situ nggak pengaruh gitu loh. APBD DPRD minta kita ini anggarannya kecil gitu, tapi eksekutif tidak bisa maksud tiba-tiba menaikkan juga karena dia juga hanya pengguna gitu loh. Lah yang harusnya memberikan bahwa ini harus dinaikkan karena urgensinya seperti ini itu adalah anggota dewan gitu yang harus dia masukkan di pokir-pokirnya itu. Nah, apakah itu sudah dilakukan bersama atau dilakukan oleh anggota dewan itu juga kita tidak mendapat informasi kan ini salah satu kelemahannya ya karena kendala-kendala kemarin itu ya karena lagi dalam masa kampanye gitu ya terus seolah kita sudah berapa kali menelpon berapa kali WA untuk bisa ketemuan gitu tidak ini juga sebenarnya sebuah kritik juga untuk anggota dewan gitu sebelum jadi tuh mudah sekali ditemui atau apa tapi setelah jadi atau tidak dirawat gitu ya relasinya kepada kelompok organisasi masyarakat sipil gitu jadi susah sekali untuk ditemui. Nah, lalu setelah kita jadi penanggap itu Mas juga dinas P3A menindaklanjuti kegiatan konsultasi itu diundanglah juga di rakor khusus terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh Dinas P3A dan juga pemerintah daerah selainnya gitu ya OPD lainnya untuk sama-sama merumuskan kebijakan atau kegiatan program selanjutnya begitu. Nah, untuk menguatkan itu, maka Gerakan Perempuan Sulut pun melakukan tindakan atau aksi dengan melakukan komunikasi audiensi dengan Sekprop gitu ya kita diundang kita menemui Sekprop untuk memberikan penguatan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan terkait soal peningkatan anggaran itu. Jadi setelah kita ada jadi penangga lalu jadi ada di rakor gitu loh kita juga untuk supaya Dinas P3A mendapatkan support juga dari gubernur gitu ya pemerintah kepala daerah ya kita menemui Sekpropnya gitu itu tindakan lanjutan kita setelah melakukan pemantauan ini Mas ini. Nah selanjutnya tentu saja kami mengajak teman-teman makanya juga kami mewawancara teman-teman media gitu yang selama ini ternyata tidak dilibatkan. Nah kami berharap teman-teman media yang hadir sekarang ataupun nanti kita berikan informasi terkait ini membuat sebuah sebuah berita atau sebuah ajakan atau penekanan kepada pemerintah daerah bahwa kita sudah melakukan sebuah pemantauan ini dan ada temuan-temuan seperti ini gitu. Dan ini harus menjadi perhatian khusus juga kepada
pemerintah daerah ya. Salah satu contohnya ini kan saya cuma di sini cuma contoh saja, tapi kan di laporan penuhnya itu ada beberapa temuan-temuan yang memang terkait soal anggaran itu. Tapi bagaimana anggaran tadi kegiatan pendukungnya itu lebih banyak pembiayaannya dibandingkan untuk yang penerima manfaat, itu juga sebuah perhatian harusnya gitu. Tapi kami tidak menyatakan bahwa itu sebuah temuan atau sebuah penyimpangan, tidak gitu, karena memang anggaran itu memang harus dikeluarkan. Karena itu biaya-biaya di luar untuk para lawyer, para psikolog gitu ya, yang memang harus diberikan fee-nya gitu ya, atau gajinya gitu. Tapi kalau menurut kami itu harus di luar dari itu gitu. Kalau 600 juta ya khusus untuk korban-korban saja, tidak dibanding ke situ gitu. Mungkin itu Mas yang dari Gerakan Perempuan Sulut. Ya, oke, baik Bu Nur Hasanah atas tanggapannya. Mungkin bisa langsung ke Bang Teddy. Oke, terima kasih Mas Kavi, Mas Heroik. Gini, sebenarnya persoalan di Sukulum ini kan sudah diberitakan di media sejak di pertengahan tahun lalu, ketika awal kita Perludem eh, melakukan ini ya, pelatihan audit sosial ke beberapa lembaga di Indonesia, termasuk Haji di situ. Kita memang sudah memilih isu itu, dan kemudian action kita sebenarnya sudah mulai membahas isu Sukulum ini. Nah, kemudian dilanjutkan di audit sosial yang kita lakukan di bulan November sampai bulan Februari 2024 ini. Nah, setelah kita melakukan audit sosial, bahkan kita wawancara ke kepala Bapedanya, dia mengerti dan mengetahui sebenarnya, karena dia mantan sekda di Kabupaten Bangka dan mengetahui benar sejarah dan seluk-beluknya Sukulum dan atau lembaga dan makmur ini. Dan dia berterima kasih pada ketika saya melakukan wawancara. Namun apakah kemudian ada dampaknya terhadap audit sosial ini? Ya, setelah kita melakukan audit sosial, secara pribadi dari Aji kita belum mendapat tembusan dan belum dilibatkan ya, belum ada pelibatan kepada Aji ataupun dari teman-teman masyarakat sipil yang jaringan Aji, apakah dilibatkan dalam perencanaan RKPD ya, RKPD ya, di tahun 2024. Nah, sampai saat ini belum ada pelibatan seperti itu. Nah, kita mendorong ya setelah ini itu kemungkinan ada penerbitan rilis ya Mas ya. Kalau memang diperkenankan dari Aji Pangkal Pinang itu, dari hasil audit sosial ini kita akan terbitkan rilisnya untuk diterbitkan di media di Bangka Belitung, sehingga ini menjadi perhatian semua pihak tentang kondisi yang terjadi di terhadap sebelum ini. Eh, Sehingga kita berharap ada dampaknya di kemudian. Nah, sejauh ini memang belum ada. Karena kalau melihat anggarannya sih ya, kalau saya lihat dari PJMD-nya itu setiap tahun itu miliaran sebenarnya untuk MHA ini. Tetapi mengapa tidak ada yang sepeser pun itu mengalir ya, mengalir untuk masyarakat Sukulum. Ini kemana? Nah, ini isu yang belum terverifikasi ya. Awalnya apakah memang sengaja ke Belitung itu programnya karena ada SPPD-nya segala macam ya. Itu juga menjadi diskusi diskusi dari teman-teman di jurnalis, bahwa mereka ke Belitung misalnya ada program lebih lebih suka dapat SPPD-nya kepada dari apa namanya, output dari program itu sendiri. Nah, ini yang akan kemudian kita 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 soroti itulah ya. Nah, ini saya dari Aji Pangkal Pinang berencana dengan ketua, kemudian ada Pak Barli di sini, ketua Aji Pangkal Pinang juga, itu kemungkinan akan menerbitkan rilis dari hasil audit sosial ini jika diperkenankan oleh kawan-kawan Siap, perlu. siap. Pasti dong, Bang. Iya, siap. Pasti dibolehkan. Itu. Oke, oke, Bang. Ya, ya. Saya kira tadi ada banyak sekali ya rencana tindak lanjut yang kemudian bisa dilakukan gitu ya. Dan terutama kalau melihat tadi Bu Nur Hasanah, Bang Teddy itu kan
em, melalui audit sosial ini, saya nggak tahu apakah sudah mulai terkoneksi atau enggak gitu ya. Tetapi dari sini kan kemudian bisa membantu ya, bahwa teman-teman GPS misalnya, kemudian teman-teman Aji Pangkal Pinang misalnya sudah bisa mulai terkoneksi gitu ya, terhubung dengan apa pemerintah daerah gitu ya di tiap apa dinas gitu ya, terutama dinas-dinas yang punya apa atau dinas yang berkaitan gitu ya. Dan juga tadi ada banyak sekali cerita-cerita soal bagaimana tindak lanjut, terutama tindak lanjut dengan apa, dengan yang lebih konkret gitu ya, dengan dinas, kemudian dengan Pemda dan lain sebagainya. Apalagi juga terlihat gitu ya, ada koneksi yang juga sudah cukup terbangun gitu ya antara teman-teman dengan apa, dengan misalnya DPRD gitu ya, yang punya otoritas yang lebih kuat lagi gitu dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa kita diskusikan gitu ya. Tentu ada banyak hal dan apa, baik Bang Teddy maupun Bu Nur Hasanah bila ingin kemudian melakukan apa, rilis gitu ya, tentu sangat diperbolehkan dan dipersilahkan gitu ya. Juga kami nanti akan menyiapkan juga rilis apa secara umumnya seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman semuanya. Salam. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bu Nur, Bang Teddy, terima kasih banyak.